Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Homestay Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita kebetulan ada bahan programan dari bahan wahong laut atau akar wahong laut yang dulu kita cari di alam, dan di situ sudah kita okulasi dengan sancang atau Premna microphylla ya. Nah, jadi untuk bahan ini kita akan lanjutkan proses atau tahapannya. Dan di sini untuk pertumbuhan ranting maupun anak cabang, untuk pertumbuhannya di sini belum begitu serempak untuk besar ukurannya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk kondisi bahan seperti ini kita akan proses atau kita tangani secara bertahap. Jadi nanti kita akan seleksi untuk tunas-tunas ranting atau tunas cabang, yang mana nanti kalau ukurannya sudah cukup sesuai, baru kita akan cutting kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk yang belum ukurannya yang belum begitu sesuai, kita akan biarkan atau kita besarkan lagi sedikit, agar nanti tidak tidak tanggung kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau kondisi bahannya seperti ini, kalau pertumbuhannya kurang maksimal atau pembesarannya kurang serempak, jadi kita harus juga mengikuti perkembangan pohonnya ya. Jadi kita akan proses atau kita tahap secara bertahap di sini, khususnya di bagian perantingan atau anak cabangnya ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan langsung saja ya untuk melakukan proses cutting maupun tahapannya, dan juga nanti kita akan sekaligus wiring atau kita arahkan kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan mulai dari cabang yang di bawah ini ya. Dan di sini kita sudah membuat perpecahan dari cabang, anak cabang, dan ranting. Dan di sini kalau tidak salah sudah anak ranting ya. Jadi disinilah kondisi pertumbuhan ranting atau anak ranting yang pertumbuhannya kurang serempak kawan-kawan ya. Jadi untuk pembesarannya di sini belum sesuai dengan yang lainnya. Contohnya di sini kan untuk pembesarannya sudah lumayan cukup, tapi yang lainnya belum kawan-kawan ya. Jadi kita harus proses atau kita tahap bahan ini secara bertahap juga kawan-kawan ya. Jadi kita ikuti saja perkembangannya dulu. Dan kalau kita kalau sudah kondisinya seperti ini, di sini kan besar kawan-kawan ya. Jadi ini kita harus cutting kawan-kawan ya. Nah, di sini kita cutting pendek saja kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, dan yang ini untuk ukurannya masih kurang besar lagi dikit kawan-kawan ya. Jadi kenapa di sini harus kita besarkan sedikit, agar nanti pada saat kita membuat perpecahan anak ranting atau cucu rantingnya itu kita bisa mencari ukuran yang maksimal kawan-kawan ya. Jadi kalau ukurannya nanti umpama ini ukuran anak ranting, dan kita habis ini kan membuat cucu ranting kawan-kawan ya. Jadi kalau bisa untuk ukuran cucu ranting kalau bisa segini kawan-kawan ya. Nah, segini kawan-kawan, biar nanti pada saat kita taruh di tempat yang langsung terkena sinar matahari, biar stabil kawan-kawan ya.
Nah, jadi kalau ukurannya terlalu kecil nanti biasanya sih di sini mudah mengering kawan-kawan ya. Nah, jadi harus apa namanya kita persiapkan dulu untuk ukurannya. Nah, jadi untuk apa namanya proses atau cara pembuatan anak ranting dan cucu rantingnya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, di sini ada lagi satu kawan-kawan. Di sini kan untuk ukuran sudah lumayan besar, dan ini kita juga akan cutting pendek kawan-kawan ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, di dalam satu cabang ini kita hanya baru bisa memotong 2 saja kalau di sini kawan-kawan ya. Nah, jadi seperti inilah prosesnya. Kalau di bagian perantingan, kalau kita tidak apa namanya kurang hati-hati, nanti hasilnya juga kurang maksimal kawan-kawan ya. Nah, untuk cabang ini sudah kita cutting tadi, dan kita akan lanjut di bagian sini ya. Coba kita putar dulu kawan-kawan ya. Nah, di sini juga ada cabang belakang dari depan tadi kawan-kawan. Dan di sini untuk ranting apa namanya untuk ukurannya belum sesuai kawan-kawan ya. Jadi kalau ini kita press, nanti di sini kebesaran anak cabang kawan-kawan ya. Jadi ini apa namanya kita akan biarkan dulu, dan di sini kan apa namanya sudah terlihat agak ngepen kawan-kawan ya untuk terusan cabangnya ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai pecahan seperti anak ranting, dan di sini juga apa namanya untuk ukurannya belum begitu cukup kawan-kawan. Jadi nanti kita akan tunggu dulu perkembangannya. Tapi ini nanti kita akan apa namanya kita akan arahkan kembali kawan-kawan ya, agar nanti posisinya tetap sesuai dengan cabang yang kita arahkan kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk di bagian atas di sini untuk rantingnya sudah ada yang ukurannya sudah cukup kawan-kawan ya. Nah, untuk yang ini kita akan press pendek juga kawan-kawan ya. Nah, nanti apa namanya kalau kita tidak press pendek nanti terlalu jauh pecahannya kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk di bawahnya juga kita akan press kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini juga ada kawan-kawan untuk anak cabangnya. Di sini kan untuk ukuran sudah lumayan kawan-kawan, sesuai dengan cabang ini. Jadi ini kita akan press di sini saja kawan-kawan. Dan untuk di bagian atas, di bagian mahkota, di sini kita juga harus seleksi atau kita cutting kawan-kawan ya. Nah, untuk yang ini kita akan press di sini kawan-kawan ya, agar tidak apa namanya tidak terlalu jauh nanti. Nah, di sini untuk yang di bawah karena ukurannya belum sesuai dengan batang terusan mahkota ini, kita akan biarkan dulu. Dan di sini juga, dan di sini kita masih menunggu juga lebih sedikit kawan-kawan. Dan untuk yang ini kita akan cutting di sini dulu kawan-kawan ya.
seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau untuk di bagian bawah kita akan cek juga kawan-kawan ya. Nah, di sini adalah apa namanya, cabang terusan cascade-nya kawan-kawan. Kita cek juga kawan-kawan. Nah, di sini untuk di bagian bawah ini, di sini apa namanya, sudah bagus untuk ukurannya kawan-kawan ya. Jadi ini kita akan press pendek kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kalau kita melakukan press pendek seperti ini, usahakan sudah ada apa namanya, calon mata titik tunas di sini kawan-kawan ya, agar nanti bisa langsung apa namanya, kita melanjutkan pertumbuhannya. Kalau tidak ada, kadang-kadang dia mati kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Di sini juga hampir-hampir mendekati ya, tapi masih kurang besar lagi dikit kawan-kawan. Biarkan saja dulu. Untuk yang ini masih kurang lagi dikit kawan-kawan. Jadi apa namanya, kita cutting atau kita seleksi agak teliti sedikit kawan-kawan ya, agar nanti kita tidak rugi ketika nanti kita membuat pecahan anak ranting maupun sampai ke pecahan cucu ranting ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses cuttingnya tadi atau seleksinya sudah kita dapatkan, dan kita akan lanjut ke proses penataan atau wiringnya ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses wiring atau pemasangan kawatnya sudah kita lakukan tadi, dan sekarang kita akan melanjutkan pengarahannya sedikit-sedikit ya. Jadi untuk anak-anak cabang atau ranting ini kita akan arahkan, dan kita akan sesuaikan dengan apa namanya, pola atau kelompoknya masing-masing nanti ya. Jadi kita posisikan saja dulu, dan sekaligus juga apa namanya, di sini kita sambil membuat kerangka kawan-kawan ya. Jadi itulah kerangka apa namanya, kerangka kelompok untuk kelompok tajuk mahkotanya nanti. Nah, kita akan mulai dari bagian atas dulu ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk sementara untuk proses atau hasil penataannya seperti ini dulu untuk hasilnya. Di situ sudah kita apa namanya, kita arahkan sesuai dengan ruangnya masing-masing atau pembentukan kerangkanya dulu ya. Jadi
Untuk kerangka di bagian mahkota di sini sudah kita arahkan masing-masing, baik itu menuju ke belakang, ke samping maupun agak ke atas sedikit, dan untuk sedikit di sini kanopi depannya. Jadi nanti kalau di sini kan masih agak kosong kawan-kawan ya, tapi tidak masalah kawan-kawan, karena nanti kita akan mencari perpecahan di sini juga kawan-kawan ya. Jadi perpecahannya itu akan menjadi kanopi di sini. Nah, jadi untuk kerangka mahkota di bagian atasnya seperti itu yang bisa kita upayakan. Dan untuk di bagian bawah, di sini kita hanya tinggal menunggu perpecahan saja dan pembesaran masing-masing anak-anak ranting ini. Dan di belakangnya kita putar dulu ya. Untuk di belakang seperti ini kawan-kawan ya, untuk penampilannya. Jadi bahan ini sebenarnya kisaran beberapa bulan yang lalu sempat kita konsep atau kita ekspresikan dengan menggunakan 3 tempat depan ya. Jadi inilah di sini bisa juga kita gunakan sebagai tempat depan kawan-kawan, karena bahan ini pada dasarnya dia tidak karakter atau sifatnya itu monoton kawan-kawan ya. Jadi di sini kita bisa sedikit berekspresi atau membuat gaya bonsai yang memiliki tempat depan agak keliling kawan-kawan ya. Nah, dari sini juga bisa kawan-kawan, seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini kan sudut pandang di sini kan sudah ada ruang kosong nantinya. Nah, jadi kalau dari segala sisi kita bisa mengekspos atau menampilkan semua gerakan, baik itu dari induk atau akar wahongnya itu, maupun sampai di terusan cabang atau induknya ya. Nah, jadi kalau di sini juga lumayan cukup menarik kawan-kawan. Jadi ini hanyalah bahan bahan akar pohon laut dulunya yang kita okulasi dengan sancang atau Rhamna microphylla. Nah, di sini adalah tampak depan yang pertama. Nah, oke kawan-kawan. Jadi untuk kegiatan kali ini kita hanya sedikit berbagi atau sharing tentang proses penanganan bahan wacang yang kita sudah program atau kita proses di sini kisaran 4,5 atau 5 tahun ya. Nah, jadi untuk bahan ini semoga cukup menginspirasi. Kita akan cukupkan dulu kawan-kawan. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.